wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa kembali hadir di tempat ini dalam keadaan walafiat. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat hingga pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Bapak harap ya semua siap melakukan proses pembelajaran. Bukunya semua di atas meja, boleh disiapkan. Selanjutnya untuk keberkahan kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar proses pembelajaran ini berjalan lancar, kemudian ada ilmu yang kalian bawa pulang dari tempat ini. Jadi Bapak pimpinnya, kita bersuara sama-sama membaca doa sama-sama. Bapak mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak absen dulu namanya ya. Bayu hadir. Asnawati hadir. Renaldi hadir. Fikra hadir. Muhammad Jual hadir. Ozi hadir. Muhammad Fitra hadir. Sutri hadir. Juwita hadir. Elis hadir. Meliana hadir. Aspiranda hadir. Liliana hadir. Merliana hadir. Siapa yang tidak hadir? Rizkia Rizkindra. Semoga ya besok bisa lebih aktif lagi, bisa lebih hadir, rajin sekolah. Yang tidak hadir tolong kalau kalian ketemu, kalian ingatkan untuk segera datang ke sekolah. Oke. Sampai mana materi kita? Tentang malaikat selalu bersama. Oke. Jadi materi kita minggu kemarin itu adalah malaikat selalu bersama. Jadi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita akan lanjut materi. Jadi materi kita hari ini adalah sumber hukum Islam. Materi kita hari ini adalah sumber hukum Islam, yang mana kompetensi dasarnya adalah meyakini Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai hukum Islam, sebagai sumber hukum Islam. Kemudian menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan
ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian ada indikator-indikatornya. Indikator di situ yaitu 1.81 meyakini Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian indikator 2.8.1 yaitu menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian ada KD selanjutnya, menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian ada KD yang terakhir, mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Nah, di situ ada indikator selanjutnya, memahami Quran surat Al-Isra dan Quran surat An-Nisa. Kemudian tujuan pembelajaran kita, kalian bisa baca di situ, yaitu yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Meyakini Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang terakhir, menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian ada yang terakhir, mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Jadi setelah mempelajari materi ini nanti, kalian bisa diharapkan dapat memahami 4 hal ini. Ini tujuan pembelajaran kita. Meyakini Al-Quran, kemudian menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah, kemudian menganalisis kedudukan Al-Quran, kemudian mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Oke. Lanjut. Jadi untuk memulai, Bapak ada video dulu supaya membuka pemikirannya kita untuk proses belajar selanjutnya. Kalian saksikan ya secara seksama. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah,
Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Oke. Jadi itu sekilas tentang materi kita hari ini. Jadi apa ya? Jadi Allah itu menurunkan petunjuk untuk kita semua. Jadi bukan cuma dalam Islam, seluruh agama-agama itu ada petunjuk-petunjuknya. Islam dengan Al-Qur'annya, Kristen dengan Injilnya, begitupun dengan sebagainya. Jadi itulah yang menjadi panduan kita, petunjuk kita untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selanjutnya untuk lebih rapi, lebih bagus proses pembelajaran kita, jadi Bapak kepengen bagi kelompok. Jadi Bapak bagi kelompok itu 3. Kan sumber hukum Islam kan ada 3. Yang pertama itu Al-Quran, kemudian yang kedua As-Sunnah dan Hadis, kemudian yang ketiga itu ijtihad. Jadi Bapak bagi itu nanti kalian Bapak bagi 3 kelompok, Bapak kasih ada LKPD-nya sama materinya, bahan ajarnya. Nanti kalian isi itu, kemudian kalian presentasikan di depan kepada teman-temannya kalian. Oke. Jadi Bapak ada LKPD-nya. Oke, coba kalian buka LKPD tersebut. Jadi Bapak sudah kasih juga ada bahan ajar ya. Jadi kalian isi itu LKPD, ada bahan ajar, kemudian kalian bisa juga cari di internet atau buku lainnya, kalian bisa cari referensi yang lain. Di situ ada bahan ajar, di situ ada bahan ajar. Materi, kemudian LKPD-nya kalian isi, kemudian kalian presentasikan. Jadi Bapak kasih waktu ya, waktunya kita kasih 5 menit. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Oke, nanti kelompok lain siapkan juga pertanyaan-pertanyaannya untuk kelompok yang akan tampil sebentar. Oke. Tampilkan ada sih materi. Jawaban sudah ada kembali ke lokasi. Kamu jadi kamu isi, nanti kamu presentasikan.
Kalian ini nanti bertanya ke saya, mana yang dua? Oke, sambil kalian mengerjakan, Bapak lanjut video yang tadi. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, pada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para rasul Allah, hari kiamat, dan iman kepada qadar dan qadar. Yang kedua adalah tentang syariat atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah yang baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan ibadah makhluk, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu makhluk. Yang ketiga adalah akhlak dan budi pekerti, yaitu berupa tuntunan bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis mempunyai kedudukan satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukum tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis mempunyai fungsi terhadap Al-Quran, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran, menerangkan maksud dan tujuan ayat, dan yang terakhir menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak terdapat dusta. Yang kedua, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Dan yang ketiga adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkan hadis, maka hadis ahad terbagi kepada 4 macam. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sangatnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sumber hukum dalam beribadah. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tapi kurang kuat hafalannya, sangatnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan, sama seperti hadis sahih. Hadis ini dijadikan landasan mengerjakan amal ibadah. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memiliki
bahasa, para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Yang keempat adalah hadis maudhu, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW, atau hadis ini disebut dengan hadis palsu. Dikatakan hadis, padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Hadis ini sifatnya bertolak. Bagaimana? Masih ada waktu ini? Insya Allah. 2 menit lagi ya. Iya, sedikit Pak. Sambil tunggu itu sampai nonton. Sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis adalah ijtihad. Ijtihad menurut bahasa dapat bermakna bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Karena ijtihad merupakan kegiatan penting untuk mengambil keputusan hukum, maka orang yang berijtihad atau disebut mujtahid harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Kedua, memahami bahasa Arab dengan seluruh ilmunya dan segala kelengkapannya. Ketiga, memahami ilmu usul fiqh dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. 4. Memahami persoalan ijma. Dan yang terakhir, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Dasar hukum atau dalil dibolehkannya ijtihad di antaranya adalah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 105. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut. Bentuk-bentuk ijtihad yang disepakati diantaranya adalah ijma dan qiyas. Menurut bahasa, ijma berarti sepakat, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syar'i. Salah satu produk hukum contoh ijma adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah, kemudian membukukannya sebagai mushaf sehingga sampai kepada kita saat ini. Bentuk ijtihad yang kedua adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada sesuatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilah antara kedua kejadian tersebut. Contohnya, mempersamakan hukum bir dan narkoba dengan khamr karena ada kesamaan ilah, yaitu sama-sama memabukkan. Ada beberapa hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Antara lain, yang pertama, tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama Islam. Yang kedua, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Ketiga, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. Keempat, selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Berikutnya, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, jadi di LKPD itu ya yang kalian isi, di situ ada sudah petunjuk-petunjuknya.
Kemudian ada materinya juga di situ. Kalau tidak ada di situ kalian bisa cari di internet. Ya ada di LKPD kalian itu perhatikan ya, isi itu LKPD, kemudian nanti kalian presentasikan. Dan kelompok lain juga ya, siapkan pertanyaan untuk kelompok yang akan tampil. Fitra kan? Bagaimana? Sudah boleh ada yang tampil presentasi? Boleh? Oke. Untuk kesempatan yang pertama kita beri aplaus kepada kelompok 1 tentang Al-Quran. Beri aplaus dulu kelompok 1. Waktu dan tempat dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya membacakan Membacakan hasil diskusi kami. hasil diskusi kami.
Sekian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata kaityura yang baru, yakfirat, yakfirkan, jumlahnya yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman ketiga. Kedudukan hukum dalam Al-Quran. Akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman. B. Syariat atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang taat cara ibadah bagi yang berhubungan langsung dengan al-khair kitab penciptaan, yaitu Al-Quran. Hukum ibadah. Hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum muamalah. Hukum ini mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya seperti hukum tentang taat cara jual beli. Hukum pidana. Hukum perdana. Hukum warisan, pernikahan, politik dan lain sebagainya. Akhlak atau budi pekerti. Sebagai berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntut bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku baik, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain-lainnya. Itulah hasil makalah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi presentasi yang bagus sekali ya, dengan materi tentang sumber hukum Islam yang pertama itu Al-Quran. Jadi selanjutnya apabila ada dari kelompok lain yang belum paham, boleh bertanya kepada kelompok satu. Waktu dan tempat saya persilakan. Ada? Kelompok dua bagaimana? Ayo, berani. Kelompok satu. Ada? Kelompok tiga ada bertanya? Oke. Saya persilakan kepada kelompok tiga untuk bertanya kepada kelompok satu. Ya, disimak ya kelompok satu pertanyaannya. Berdiri. Baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah ayat pertama dan terakhir yang turun? Oke. Pertanyaannya ya, perhatikan, catat. Apakah ayat pertama dan terakhir yang turun dalam Al-Quran? Bagus sekali ya pertanyaannya dari kelompok 3. Kelompok 2 bagaimana? Ada? Ya, ada. Oke. Kita persilakan kepada kelompok 2. Oke. Baiklah, saya Kelompok 1 ya diperhatikan ya. tentang berapa lamakah
berapa lamakah, dia dicatat di kelompok 1, berapa lamakah Al-Quran diturunkan? Oke, masih ada? Atau cuma 2? Ya disiapkan jawabannya. Masih ada? Atau kita jawab dulu yang 2 ya. Sebentar lagi kita buka sesi pertanyaan. Oke. Bagaimana kelompok 1? Langsung bisa dijawab atau sudah ada jawabannya? Saya persilakan kepada kelompok 1. Kelompok 3 ayat yang pertama turun dan terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke. Kelompok 3 diperhatikan ya. Pertama turun dan terakhir. Ayat yang pertama turun adalah surat ayat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan ayat yang terakhir ayat Al-Baqarah ayat 281. Oke. Bagaimana kelompok 3? Puas dengan jawabannya? Jadi ayat yang pertama turun itu adalah Al-Alaq ayat 1, surat yang pertama itu Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan yang terakhir turun yaitu Al-Baqarah ayat 281. Bagaimana? Apakah puas? Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya persilakan. Pertanyaan selanjutnya apa itu pertanyaannya? Berapa lama Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan yaitu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Bagaimana kelompok? Puas, sangat puas. Gimana, puas? Puas. Oke. Kalau puas, kita buka sesi pertanyaan selanjutnya. Apakah masih ada? Kelompok 3 masih ada? Mau bertanya? Ada? Oke. Oke. Kami dari kelompok 3 mempertanyakan kepada kelompok 1, apa perbedaan surat Madaniyah dan Makkiyah? Oke. Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi pertanyaannya yaitu apa perbedaan antara surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Kelompok E, yang lain juga aktif ya, jangan cuma itu terus yang bertanya ya. Tadi bagus, Renandi bagus sudah bertanya. Kemudian ada Liliana, ada Melian. Tadi Bayu bagus, ada Hasna. Sudah. Jawaban dari kelompok 1. Saya akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab. Saya dari kelompok 1 akan menjawab
Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Mekah. Contohnya surat pendek. Diawali dengan kata ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Isinya tentang ketauhidan. Kemudian surat Madaniyah. Surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di Madinah. Contohnya suratnya panjang, diawali dengan kata ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Isinya tentang kemasyarakatan dan hukum. Oke. Jadi boleh duduk baik. Bagaimana kelompok 3? Puas. Oke. Jadi Bapak jelaskan kembali ya. Jadi surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di Mekah. Jadi dia itu suratnya pendek-pendek. Kemudian diawali dengan kata ya ayuhan nas. Hai orang-orang hai sekalian manusia. Kemudian surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di Madinah. Itu rata-rata suratnya itu panjang. Isinya tentang hukum Islam, tentang kehidupan sosial masyarakat. Kalau Makkiyah itu tentang ketauhidan, tentang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oke. Masih ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oke. Kalau tidak ada, kita beri applause kepada kelompok 1. Oke, yang kelompok 1 bagus sekali penampilannya. Terima kasih banyak. Jadi selanjutnya kita beralih ke kelompok 2 karena waktu kita ini kan singkat. Jadi kita langsung ke kelompok. Bagaimana kelompok 2? Oke. Untuk kelompok 2 saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikra dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengertian, kedudukan dan macam-macam hadis dan fungsinya. Pengertian al-hadis atau sunnah secara bahasa hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kedudukan al-hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai sumber hukum Islam. Hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran, yang artinya jika sebuah perkara hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran yang harus dijadikan sandaran, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Hasri dan surat An-Nisa. Macam-macam hadis serta fungsinya. Hadis mutawatir, hadis tersebut adalah hadis yang banyak diriwayatkan oleh para rawi, baik dari kalangan persahabatan maupun generasi sesudahnya. Hadis mazkur berfungsi untuk mengajarkan seseorang untuk tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Hadis adalah hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan
diriwayatkan oleh orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawil. Sudah, baik, itulah hasil presentasi kami. Itulah hasil presentasi kami atau diskusi kami dari kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, presentasinya bagus ya. Walaupun ada sedikit yang salah tadi. Jadi untuk lebih jelasnya, jika ada yang salah, yang belum jelas, Bapak buka sesi pertanyaan kepada kelompok yang lain yang belum paham, boleh silakan bertanya kepada kelompok 2. Waktu dan tempat Bapak persilakan. Oke, kepada kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempertanyakan kepada kelompok 2, apa fungsi hadis? Apa fungsi hadis? Yang dicatat ya pertanyaannya. Kelompok 1 ada yang perlu ditanyakan? Ada. Oke, saya persilakan. Saya dari kelompok 1 untuk mau melakukan pertanyaan kepada kelompok 2, apa yang dimaksud dengan sanad? Apa yang dimaksud dengan sanad? Ya semua kerja ya, jangan cuma fitrah. Oke, masih ada? Atau kita tutup dulu sebentar lagi kita buka sesi pertanyaan. Kita kasih waktu kelompok 2 untuk mencari jawabannya dulu. Bagaimana kelompok 2?
mana? Apa fungsi hadisnya? Oke, kita dengarkan ya, karena sudah mau dijawab, kita dengarkan. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang apa fungsi hadis. Hadis adalah sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oke, itu tadi untuk kelompok 2 ya, kelompok 3 pertanyaannya. Jadi bagaimana kelompok 3? Jelas? Puas? Oke. Jadi apa fungsi hadis tadi sudah dijawab oleh kelompok 2. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang lain lagi. Ya Bapak harap ya jangan cuma satu orang. Oke, kita persilakan ya kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, tolong diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kelompok 1? Puas? Oke, jadi sanad adalah yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang. Oke, jawaban yang bagus ya dari kelompok 2. Bagaimana? Masih ada pertanyaan selanjutnya? Bapak berikan kesempatan satu pertanyaan lagi ya. Oke, masih ada yang bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan matan dan rawi? Oke, apa yang dimaksud dengan matan dan rawi?
Kita tunggu ya jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Oke. Kita beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan matan dan rawi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawabkan pertanyaan dari kelompok 1. Matanya itu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Oke. Sedangkan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Bagaimana kelompok 1? Puas. Puas? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Penampilan yang bagus dari kedua kelompok ini, kelompok 1 dan 2. Jadi tentang sumber hukum Islam, yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah atau Al-Hadis. Jadi berikutnya nanti kelompok 3 ya, minggu depan ya. Bapak harap kelompok 3 ini lebih bagus lagi dari kelompok 1 dan 2 karena ada jeda waktu yang panjang. Jadi Bapak harapkan penampilannya lebih bagus dari kelompok 1 dan 2. Oke, selanjutnya karena waktu kita sudah mau berakhir, kita akan simpulkan bersama-sama hasil pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Oke, kita perhatikan ya. Dari teman kita Asnawati yang akan memberikan kesimpulan. Waktu dan tempat saya persilakan. Al-Quran sumber hukum Islam yang pertama sebagai pedoman umat Islam. Kalian dengar itu? Kalian dengar? Jadi kesimpulannya adalah dari Hasnawati bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam sebagai pedoman umat manusia. Oke. Jadi Bapak jelaskan lagi sedikit ya, bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi tadi sudah ada dijelaskan berapa lama dia turunnya secara berangsur-angsur. Jadi tidak turun secara mushaf yang satu begitu, tapi dia turun ayat per ayat. Ya, ayat yang pertama turun itu adalah Al-Alaq. Iqra, bacalah ayat 1 sampai 5. Begitu seterusnya turun ayat lagi. Mereka itu cuma catat di batu atau di pelepah kurma. Mereka tulis di situ, sudah simpan. Dan juga mereka hafal. Mereka hafal.
Jadi mereka catat di pelopor kurma dan dipanggil lagi sahabat. Hafal ini ayat yang itu supaya tidak hilang. Nah, jadi sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa sahabat, pada masanya Abu Bakar, kemudian di masanya Affan baru dibukukan menjadi mushaf. Karena pada saat perang berpikir Utsman bin Affan, aduh kalau perang semua ini habis penghafal Al-Quran. Karena dihafal. Kalau mati semua penghafal Al-Quran, tidak ada lagi yang tersisa. Maka dia berinisiatif dipanggil semua itu penghafal Al-Quran. Sini semua Bang. Cari yang ditulis Rasulullah di batu. Cari yang ditulis di batu, ditulis kumpul semua itu pelopor. Panggil semua Pak. Dari situ dikumpul semua baru ditulis. Jadilah mushaf yang seperti yang kita baca sekarang. Jadi tidak langsung turun mushaf seperti itu, tapi dia ayat per ayat. Kemudian di masanya Utsman baru dijadikan mushaf. Dikumpul karena takutnya semua penghafal Al-Quran mati dalam perang, akhirnya dikumpul. Kemudian ada sumber hukum Islam yang kedua, yaitu al-hadis atau as-sunnah. Itu adalah perbuatan atau perkataan Rasulullah SAW. Apa gunanya? Manfaatnya untuk menjelaskan Al-Quran. Al-Quran ini kan secara umum, misalnya perintah sholat, tapi dia tidak menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Al-Quran cuma perintahnya, hai orang-orang yang beriman, sholatlah kamu, dirikanlah sholat. Tapi Al-Quran tidak bilang, caranya begini nanti, tidak ada. Makanya Rasulullah turun, diutus untuk menjelaskan itu. Jadi, tata caranya nanti begini, Allah Akbar, bisa ruku, sujud, bacaannya ini. Nah, itu fungsinya hadis untuk menjelaskan hukum yang ada dalam Al-Quran. Kemudian sumber hukum yang ketiga apa? Ijtihad. Nanti ijtihadnya minggu depan Bapak harapkan penampilan lebih bagus. Ijtihad itu adalah ketetapan para ulama. Jika hukum tersebut tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, baru berijtihad. Berijtihad ini orang ulama-ulama yang paham Al-Quran, yang paham hadis, yang paham soal fikih. Jadi tidak bisa kita ini. Misal menetapkan hukum tentang apa? Tentang rokok. Bolehkah merokok? Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Jadi begitu. Karena di Al-Quran tidak ada dijelaskan, di hadis juga tidak ada dijelaskan, maka ulama bersepakat berijtihad. Itu nanti ijtihad minggu depan. Bapak harapkan penampilan yang lebih. Kemudian ada macam-macam hukum Islam. Yang pertama ada wajib. Wajib itu ada dua lagi, wajib fardu ain sama fardu kifayah. Fardu ain itu sholat 5 waktu. Fardu ain itu kalau kita kerjakan mendapat pahala, kita tinggalkan apa? Mendapat dosa, yaitu sholat 5 waktu. Ada yang kedua wajib kifayah atau fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ini, kalau sudah orang lain dikerjakan, kita tidak wajib lagi mengerjakan. Kecuali sama sekali tidak ada orang mengerjakan, kita berdosa. Contoh apa? Ada orang meninggal. Tiada yang sholatkan. Satu kampung berdosa. Tapi kalau ada orang meninggal, sudah ada yang sholatkan, yang lain ini tidak wajib lagi mengerjakan. Itu fardu kifayah. Jadi ada dua ya wajib ya, yaitu fardu ain yang wajib apabila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dosa. Kemudian waktu fardu kifayah. Kemudian ada hukum yang kedua apa? Ada sunnah. Sunnah itu apa? Ada yang tahu? Sunnah. Sunnah apabila kita kerjakan mendapat pahala, tidak kita kerjakan tidak kenapa. Contohnya apa? Contohnya kayak sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat rawatib, sholat tarawih. Kalau kita kerjakan dapat pahala besar kita, tapi kalau kita tinggalkan
tidak tenang tapi rugi toh. Tidak pas sholat 5 waktu tidak sembahyang, sholat tarawih juga tidak ada tuh sembahyang. Sholat apa lagi? Sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Atau puasa Senin Kamis itu sunnah semua. Apabila kita kerjakan mendapat pahala, tidak kita kerjakan tidak mengapa. Kemudian ada haram. Haram itu sesuatu yang apabila kita kerjakan mendapat dosa. Kemudian ada makruh, yaitu meninggalkan suatu perbuatan yang dibenci atau tidak disukai, tetapi jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Contohnya itu memakan makanan kayak belalang atau makan makanan bawang. Apalagi kalau mau sholat itu kalau makan bawang bahaya juga, biasa baunya kan tercium. Makan durian, jadi seperti itu. Jadi boleh dikerjakan, tapi paling bagus jangan dikerjakan. Seperti itu, apalagi kalau mau sholat atau mau beribadah. Kemudian ada mubah. Mubah yaitu sesuatu yang boleh untuk dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan. Tidak kenapa. Boleh kalian kerjakan, boleh juga tidak. Contohnya tidur di kasur dan sebagainya, makan roti dan itu boleh. Itu mubah semua, itu perilaku mubah yang kita kerjakan seperti hal-hal yang biasa kita kerjakan. Jadi itu ya sedikit penjelasan tentang sumber hukum Islam. Jadi minggu depan Bapak ingatkan lagi kelompok 3 yang tampil, kemudian kelompok yang lain siapkan pertanyaannya. Jadi ya Bapak harapkan kalian sekembalinya dari sini pulang di rumah, ilmu yang Bapak kasih dan guru-guru lain kasih itu kalian buka-buka lagi di rumah, kalian baca-baca lagi di rumah. Jangan kalian dikasih di sini belajar kemudian habis begitu saja, sampai di rumah tidak dibuka-buka lagi, tidak ada lagi kalian belajar. Oke, untuk menutup kita tutup dengan membaca surat-surat pendek. Kita mulai dari Qul huwallahu ahad ya. Kemudian nanti kita tutup dengan suratul Fatihah. Oke. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat buat kalian. Bapak ingatkan sekali lagi, jangan habis di sini ya. Selesai pulang dari rumah, kalian buka-buka lagi, kalian pelajari lagi. Apa yang kurang di bahan ajar kalian bisa cari di internet atau di buku lainnya. Jadi itu harapan Bapak ke depan. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, menjadi orang-orang yang sukses, membahagiakan kedua orang tua, agama dan negara. Jadi Bapak tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.